Roma 13 itu kan membuat perbedaan pendapat dari teman-teman. Itu kan berarti pembacaannya yang berbeda dan itu tidak bisa disalahkan. Namun kalau kita itu kan katanya sola scriptura, jadi ya kembalinya ya ke sini toh, pasal 13. Dan itu kalau kita baca secara detail membuka berbagai peluang pemikiran yang berbeda. Dan ternyata kalau kita teliti kalimat yang demi kalimat yang diungkapkan selalu ditangkap orang Kristen itu harus pasrah bongkoan kepada pemerintah. Ternyata kalau boleh saya mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap pembacaan ini, ya ternyata tidak demikian, tetapi semuanya bersyarat. Paling gampang aja gini aja, mulai yang kelihatan secara hurufiah itu pasal 13 ayat 7. Ini dari yang paling kelihatan ya, bersyaratnya itu ya. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, ini yang terakhir. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Nah, apakah orang yang demikian semena-mena itu berhak mempunyai rasa takut dari kita? Padahal ayat sebelumnya dikatakan pasal 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Ya, kalau kita berbuat baik, berarti kita tidak boleh takut. Ya. Tetapi kalau kita berbuat jahat saja kita takutlah. Kalau kita berbuat baik itu apa? Kalau kita berbuat baik tidak boleh rasa takut kepada orang yang harus ditakuti. Di situ apa orang yang pemerintah yang semena-mena itu berat punya rasa takut dari kita? Kan tidak demikian. Karena di ayat 3, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Ya, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Nah, kalau kita baca, kita kupas ayat demi ayat, ternyata itu semuanya bersyarat. Ini ayat 4, penegasan bersyaratnya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi hanya orang berbuat jahat saja yang ditindas pemerintah. Kalau orang yang berbuat baik, tidak tahu ternyata bahwa pemerintah itu juga yang harus dilawan. Dia semena-mena, memang dari pedang, dari Allah. Ayat Alkitab lain mengatakan, tidak ada rencana jahat, kejahatan, keburukan dari Allah pada umatnya. Lah ini pemerintah ternyata mempunyai rencana jahat buruk pada manusia. Apa itu yang dimau oleh pemerintah? Tidak. Ya, kalau pemerintahnya itu mempunyai rencana baik untuk umat, ya itu yang ditaati. Maka dengan demikian kita bisa mengatakan, ini bisa dikupas lagi ayat demi ayat. Ternyata semua itu kalimat-kalimatnya bersyarat gitu. Makanya kita bisa melihat adanya aliran-aliran Kristen yang mengatakan dia melalui pemberontakan bahkan kepada pemerintah, ya karena ya itu yang diungkapkan oleh Anita tadi, konspirasi melawan Hitler dan lain sebagainya. Itu ada dasarnya. Tidak semata-mata baca sepintas taatlah kepada pemerintah, ya karena itu yang dibuntutnya aja yang dipegang. Lantas orang Kristen taat lah, sementara penginjilnya itu adalah sending, pesanan dari Belanda untuk menindas orang Indonesia termasuk Kiai Sadrak. Nah, misalnya seperti itu. Masa kita mau jadi orang yang demikian? Itu nggak ada konteksnya. Nah, rencana Allah supaya tercapai itu ada Mesias, rencana keselamatan itu. Jadi zaman Yesus berbeda dengan zaman lain, makanya
para sejarah sesudah itu mempunyai perbedaan sikap juga. Sejarah tradisi yang berlaku dari Kristen ke Kristen, dari abad ke abad itu berbeda konteks untuk tercapainya rencana keselamatan Allah itu. Jadi kalau di mana-mana yang dipegang langsung di zaman Yesusnya. Padahal apakah kita sekarang di zaman Yesus? Nah, kalau begitu. Iya. Itu konteksnya masih dekat dengan Yesus, di mana orang masih belum percaya pada Yesus sepenuhnya, dan mereka harus diutamakan kepercayaan sepenuh pada Tuhan Yesus. Nah, sesudah zaman rasul-rasul demikian dan seterusnya, tentu berbeda pula. Karena apa? Rencana Allah ternyata progresif. Kita sendiri sudah lihat di perjanjian lama sama perjanjian baru, progresivitasnya berbeda. Dan yang pasti harus ada rencana keselamatan Mesias itu. Makanya Yehuda dihancurkan itu karena mereka nggak taat, tetapi tetap ada keselamatan di Yehuda, sampai akhirnya dari Yehuda lahir Yesus Mesias. Sementara Samaria lebih dulu dihancurkan, padahal mereka pemerintah dipilih oleh Allah sendiri. Saul dipilih oleh Allah, tapi Allah sendiri yang melengsarkan. Bahkan pemberontakan diperkenankan oleh Allah, bahkan Allah mendukung pemberontakan terhadap raja-raja yang berbuat jahat itu, sehingga pecah dua Israel, Yerobeam dan Rehabeam dan seterusnya. Berbeda, setiap zaman mempunyai rencana utama Allah itu keselamatan untuk manusia melalui Yesus. Nah, sesudah Yesus berjalan seluruhnya, apakah kita akan membiarkan sama kondisinya ketika umat manusia saat ini membutuhkan perlawanan terhadap Hitler semacam yang diungkapkan? Nah, itu kira-kira begitu. Jadi tidak boleh berhenti seolah-olah kita zaman Yesus dan kita Yesus sendiri. Ya begitu toh.